sahabatku, para petani atau ada pemuda tani, anak-adik milenial di seluruh Indonesia, bahwa pertanian itu bukan lagi pekerjaan yang kotor. Pertanian ini adalah tulang punggung kedaulatan Indonesia di masa yang akan datang. Pertanian ini tidak akan pernah berhenti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Fuadi, Duta Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Kami memiliki perusahaan CP Urip Tani Indonesia dan juga KPB Azwar Tani. Alhamdulillah juga di tahun ini kami memiliki P4S Urip Tani, bergerak di bidang teknologi pertanian, bergerak di bidang penangkaran, bergerak juga di bidang bibit, pupuk, dan pestisida. Kebetulan kami juga konsultan di bidang komoditi tembakau di beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena melihat kami khususnya di Nusa Tenggara Barat ya, tingginya biaya produksi petani kita, kemudian ketergantungan dengan pupuk kimia, ini juga berdampak jangka panjang dengan kesuburan tanah-tanah kita. Tentu kami berpikir bagaimana mengurangi biaya produksi petani, dan yang kedua menerapkan teknologi-teknologi dari hayati itu bisa meningkatkan produktivitas, atau secara sederhananya untuk menekan harga pokok produksi. Kami banyak berkunjung ke beberapa negara maju ya, alhamdulillah, ke Jepang, Thailand, dan kami melihat bagaimana teknologi-teknologi organik itu mampu meningkatkan produktivitas dengan menjaga kondisi lahan dan memanfaatkan hara-hara tersedia di dalam tanah. Ya, di sini teknologi ini mampu memfiksasi ya atau menitrifikasi nitrogen di udara bebas, kemudian bisa memecah logam berat di dalam tanah, fosfat dan kalium, sehingga bisa diserap maksimal sama akar tanaman. Karena ketersediaan hara tinggi di dalam tanah atau pupuk berlebihan belum tentu meningkatkan produktivitas. Dengan diberikannya teknologi bioazor ini, logam berat di dalam tanah terutama Al dan Fe bisa dipecah, ketersediaan fosfat, kalium bisa diserap maksimal. Bioazor teknologi ini adalah pupuk organik plus pembenah tanah dan hayati majemuk ya, yang dimana bioazor teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan memaksimalkan hara tersedia di dalam tanah. Tentu dengan hadirnya teknologi bioazor ini membantu petani-petani untuk kebutuhan-kebutuhannya. Di situ ada beberapa program yang dibutuhkan dan kami memproduksi itu. Kami rutin hampir udah 5 tahun terakhir berdiskusi dengan penyuluh-penyuluh di Nusa Tenggara Barat melalui Kostra Tani, terus berupaya untuk menekan atau mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan memaksimalkan sumber daya alam di sekitar ya, berbentuk pembuatan pupuk kompos, kemudian pembuatan mikroorganisme lokal dan lain sebagainya. Dengan hadirnya bioazor teknologi ini sebagai dekomposer, mempercepat perombakan itu, sehingga apa? Karbon organik bisa tinggi dan ketersediaan hara-hara di dalam tanah bisa maksimal terserap. Kami alhamdulillah sebagai perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam DPM ya, Kementerian Pertanian, terus mendorong bagaimana program-program pertanian itu terselenggara dengan baik di Nusa Tenggara Barat. Dari program ini kami mendampingi ya penyuluh dan petani menerapkan teknologi-teknologi ya CSR tadi yang cerdas iklim, kemudian mengurangi biaya produksi dengan peningkatan produktivitas, dengan melihat di masing-masing wilayah ini hara tersedianya, kemudian menggunakan pupuk yang sesuai kebutuhan lahan, dan itu bisa menekan. Dengan hadirnya paket bioazor teknologi ini,
bisa menekan paling tidak 50% penggunaan pupuk kimia, tapi peningkatan produktivitasnya 25-35%. Ini sangat luar biasa ya, karena apa? Petani cerdas itu memang ini yang dibutuhkan sebagai pilot project kita di Nusa Tenggara Barat. Karena apa? Begitu saya lihat program ini, peningkatan produktivitas itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengurangi harga pokok produksi. Bagaimana petani ini bertani dengan biaya rendah, biaya murah, sehingga profitnya lebih tinggi. Paling tidak 50% penggunaan pupuk kimia, peningkatan 30%. Hari ini kita lagi melihat hasil percobaan paket bioazwar teknologi yang dimana di lahan ini menggunakan 50% pupuk dari kebiasaan atau rekomendasi awal dulu, menggunakan varietas Impari 42, yang dimana lokasi tempat percobaan kita ini berada di Kelurahan Panjisari, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Kebetulan juga lahan ini adalah lahan pribadi saya seluas 8 hektar, tapi kita coba pemupukan 50% saja, hanya 1 hektar, yang dimana pupuknya urea menggunakan 50 kilo, NPK Ponska menggunakan hanya 150 kg saja. Alhamdulillah dari hasil ubinan kami tadi ya, yang 2 are itu mendapatkan 2 kuintal. Artinya kalau ditotalkan seluas 1 hektar ini, maka akan mendapatkan 10 ton. Ini peningkatan yang sangat signifikan, mengurangi biaya pupuk, pemupukan, produksi, tapi peningkatan produktivitas. Terkait suka duka, tentu setiap apapun itu yang kita lakukan banyak tantangan-tantangannya. Bagaimana mengedukasi petani untuk beralih ke pupuk kimia atau penerapan organik itu sendiri. Tapi kami tidak pernah patah semangat. Kenapa? Selalu melakukan sosialisasi hampir tiap minggu, bahkan 3 kali dalam seminggu. Diundang Gapoktan, kelompok tani, terus bersosialisasi terkait penerapan teknologi hayati ini. Suka duka ya pasti ada, tetapi dengan semangat kita sebagai anak muda Duta Petani Milenial, Kementerian Pertanian tidak pantang menyerah untuk selalu memberikan kontribusi terbaik untuk para petani. Tentu harapan kami sebagai Duta Milenial Kementerian Pertanian, bagaimana terus berkontribusi untuk memajukan pertanian kita yang maju, mandiri, dan modern. Tentu dengan mungkin dari Kementerian Pertanian bisa merekomendasi teknologi kita untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia. Bagi kami pertanian ini adalah suatu sektor usaha yang sangat menjanjikan ya. Kenapa? Karena pertanian itu tidak akan pernah berhenti. Karena yang nama terutama pertanian pangan itu akan terus berlanjut. Kapan ini berhenti ya tentu orang-orang tidak akan makan atau tidak akan mengkonsumsi. Karena pertanian ini pasti akan berlanjut. Itu kenapa saya tertarik dalam mengembangkan bisnis pertanian. Sahabatku, para petani atau ada pemuda tani, anak-adik milenial di seluruh Indonesia, bahwa pertanian itu bukan lagi pekerjaan yang kotor. Pertanian ini adalah tulang punggung kedaulatan Indonesia di masa yang akan datang. Pertanian ini tidak akan pernah berhenti. Mari anak-anak muda terus maju semangat bergelut atau masuk atau berkecimpung di dunia pertanian ini. Karena saya yakin anak-anak muda dengan sentuhan-sentuhan teknologi bisa memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih layak. Yakin bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara maju dengan pertanian maju, mandiri, dan modern.